Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Nah Sobat Belajar, pada video pelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema yang ketiga, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat 3 muatan pelajaran ya. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, nanti Sobat Belajar bisa menyimak sendiri pada layar. Nah Sobat Belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Nah Sobat Belajar, mari kita mengamati gambar berikut ya. Yang pertama ada gambar orang-orang sedang melakukan kerja bakti. Kemudian yang gambar B ada orang sedang melakukan atau memotong kayu. Yang gambar C ada orang sedang berburu. Selanjutnya gambar D ada orang sedang menanam pohon atau reboisasi. Nah Sobat Belajar, apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan? Berikutnya, menurutmu gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Yang keempat, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya ya? Sudahkah kamu melakukannya? Beni tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Mari membaca Sobat Belajar, pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik tak hidup maupun biotik hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya sangat tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada 2 jenis hewan yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, dan beberapa jenis ikan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, ataupun tubuh lainnya, seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makan manusia, obat dan peralatan rumah tangga, ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh
pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana membuat aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Nah, sobat belajar, buatlah pertanyaan dari bacaan di atas ya, menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu tanya sebagai berikut. Nah, kalau masih bingung membuat pertanyaan, saya ingatkan lagi ya, kata tanya ada apa saja. Yang pertama ada apa, siapa, kapan, di ke dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Di situ ada penjelasannya ya sobat belajar, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, mari berlatih, tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut dalam tabel berikut. Tadi ada 4 paragraf ya sobat belajar. Paragraf yang 1 ide pokoknya sebagai berikut, kalimat utamanya sebagai berikut. Nanti sobat belajar bisa mempelajarinya sendiri ya. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem apa saja ya sobat belajar? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian dampak yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Selanjutnya yang keempat, perpindahan penduduk. Yang kelima, ada penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya yang keenam, perburuan liar. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Nah, sobat belajar, tadi bisa dibuat peta pikiran untuk mempermudah ya. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tadi ada 7 ya sobat belajar. Nah, bisa dibuat seperti ini untuk memudahkan kita untuk mengingat dan mempelajarinya. Kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut ya. Selanjutnya, lakukan latihan berikut. Nah, lengkapilah peta pikiran berikut ya sobat belajar, manusia dan lingkungan. Pertanyaannya, kegiatan yang dilakukan manusia, kemudian apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem, kemudian apa arti penting lingkungan bagi manusia. Nah, nanti bisa dibaca sendiri dan dipelajari ya sobat belajar. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, dan orang-orang lain di sekitarmu. Nah, nanti bisa dibuat tabel seperti berikut ya sobat belajar. Namanya dicatat nama kalian, kemudian pertanyaannya apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Contohnya narasumbernya ayah menjawabnya membuang sampah di sungai. Kemudian narasumbernya Pak RT menjawab tidak membersihkan got perkampungan. Ya, nanti bisa dicatat di tabel ini. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat.
Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, dengan membuat poster seperti berikut ya, sobat belajar. Mari membaca lagi, sobat belajar. Bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh. Berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak ya. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh. Seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Nah, setelah kalian membaca tadi, coba jawab pertanyaan berikut ya, sobat belajar. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Nah, nanti kalian bisa membacanya sendiri ya, dan dipelajari. Yang selanjutnya, kalian bisa membuat kartu tanya atau pertanyaan pada kartu tanya berikut, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Nah, demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.